Kembali lagi di Breaking News Metro TV, kita akan mencoba kembali menghubungi peneliti dari LIPI, Pak Adrin. Pak Adrin, kita lanjutkan kembali tentang aplikasi yang seharusnya sudah bisa disosialisasikan. Pak Adrin tadi sebelum ini mengatakan bahwa butuh dukungan tentunya dari pemerintah untuk akhirnya memudahkan penggunaan aplikasi. Pak Adrin sudah bisa bergabung bersama kami. Ya, sudah Mbak. Baik, Pak Adrin, bisa dikonfirmasi ini dalam pengembangannya teknologi Wiseland ini ada LIPI Wiseland 1.0, LIPI Wiseland 2.0, dan terakhir 3.0 dan juga Mobile Wiseland LIPI. Ini secara progres presentasinya sudah berada di mana nih, Pak Adrin? Ya, secara progres yang Wiseland 3.0 itu sudah bisa diimplementasikan aplikasinya. Dan yang kami pasang di Desa Celapar, Kabupaten Banjarnegara adalah Wiseland 3.0. Perbedaannya adalah di Wiseland 3.0 dia menggunakan baterai yang lebih kecil, kemudian juga solar panel yang semakin ukurannya semakin kecil dibandingkan dengan Wiseland 1.0. Jadi kalau misalnya pertanyaan mengenai apakah sudah bisa digunakan, diaplikasikan, yang Wiseland 3.0 sudah bisa diaplikasikan untuk memantau daerah-daerah rawan longsor di Indonesia apabila pemerintah berminat untuk menggunakan instrumentasi tersebut. Baik, Pak Adrin tadi berdasarkan keterangan dari salah satu warga, Pak Dede di sana berkata bahwa sebetulnya sering sekali terjadi longsor, namun tidak sefatal seperti hari ini atau seperti kemarin yang sampai memakan korban jiwa. Apakah ini merupakan bentuk sudah sangat diperlukan di sini, urgensinya sudah semakin tinggi di wilayah Cisolok, Sukabumi, Pak Adrin? Ya, kalau berdasarkan data kejadian tanah longsor atau gerakan tanah di Kecamatan Cisolok itu dari tahun 2010 itu hampir setiap tahun terjadi longsoran di Kecamatan Cisolok. Jadi menurut saya Kecamatan Cisolok itu bisa dikategorikan daerah rawan bencana tanah longsor dan sudah menjadi suatu urgensi pemerintah memasang alat peringatan dini di wilayah Kecamatan Solok sesuai dengan peta kerentanan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh instansi VPMBG. Jadi penempatan instrumentasi itu berdasarkan prioritas. Daerah yang mempunyai kerentanan tinggi, menengah, dan tinggi itu yang memerlukan instrumentasi peringatan dini terhadap ancaman longsor. Oke, dan Anda kategorikan Cisolok Sukabumi ini berada di kategori urgensinya? Kategori urgensinya ada kategori kerentanan gerakan tanah menengah sampai tinggi. Menengah sampai tinggi ya, baik. Diestimasikan ini sudah memasuki hampir 7 jam, Pak Adrin, proses evakuasi dan juga pencarian korban. Warga tadi dengan alat seadanya membuat sebuah strategi untuk membuat lempung itu semakin keras dengan mencampurkannya dengan air dan kapur. Adakah mungkin metode yang lebih efektif untuk membuat tanah itu keras dan akhirnya alat berat itu sudah bisa masuk? Tadi pun rekan kami di lapangan Taris Hirziman berkata alat berat yang masuk ini merupakan alat berat yang kategorinya paling kecil karena memang karakteristik tanah di sana yang sebetulnya sangat harus diwaspadai ketika hujan turun. Pak Adrin, bisa Anda konfirmasi? Agak sulit untuk bisa membuat lempung menjadi keras, Mbak, karena kondisinya masih jenuh air. Jadi memang memerlukan waktu yang cukup lama supaya kemudian kadar airnya berkurang. Tapi yang bisa dilakukan adalah menggunakan plat baja yang diletakkan di atas lempung tersebut. Nah, plat baja itu yang akan menahan beban dari alat-alat berat yang akan bergerak ke daerah evakuasi. Baik, jadi dikelabui begitu ya, membuat strateginya dengan plat baja. Kalau kita lihat juga di gambar situasi di sana, Pak Adrin, di Cisolok, dataran tinggi dipenuhi dengan pohon-pohon, lalu ada di bagian seperti layer kedua gitu atau layer tengah itu adalah sawah dan akhirnya kita lihat di bawah adalah pemukiman. Secara geografik ini idealkah untuk membuat pemukiman di kontur tanah yang seperti itu atau seperti apa, Pak Adrin? Silakan. Ya, itu suatu daerah yang sebenarnya sudah perlu dipahami, ada daerah yang rentan terhadap tanah longsor. Karena pertama, di bawahnya itu ada lahan basah. Lahan basah itu yang akan bisa menyebabkan longsoran tipe luncuran berubah menjadi aliran. Lalu menjadi suatu daerah risiko, karena di situ ada pemukiman di kaki lerengnya. Jadi kalau misalnya kita berada di daerah
perbukitan, lerengnya terjal, kemudian ada lahan persawahan, ada baiknya menghindari untuk mendirikan pemukiman di kaki lereng tersebut. Karena sudah pasti kita tidak bisa menebak kapan terjadi longsoran, tapi sudah bisa dikatakan pada suatu saat ketika hujannya sangat lebat, maka lereng itu akan runtuh, akan longsor, maka bisa berubah menjadi aliran dan bisa menerjang daerah permukiman. Oke, Pak Adrin bisa dikonfirmasi lagi secara geografik begitu, apakah seluruh wilayah Jawa Barat ini memiliki karakteristik yang sama tanahnya dengan kejadian di Cisolok ini atau seperti apa? Jadi kalau misalnya kita melihat secara grafis, kejadian longsoran di Provinsi Jawa Barat itu ada dua tipe. Yang pertama adalah luncuran, yang kedua adalah nendatan. Nah, bergantung dari kondisi tanah dan juga kemiringan lereng, serta faktor hidrologinya, maka tipe longsoran itu akan berbeda-beda di setiap wilayah. Untuk yang luncuran, ketika dia berubah menjadi aliran, itu bisa menimbulkan risiko yang sangat besar. Menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, selain kerusakan pemukiman. Tapi kalau nanti penendatan, biasanya itu menyebabkan kerusakan bangunan juga infrastruktur. Korban jiwa biasanya tidak sangat minim sekali. Karena apa? Tipe penendatan itu bisa kita amati ketika terjadi indikasi longsoran. Biasanya muncul retakan-retakan, kemudian tanah mulai turun, lalu bergerak perlahan, sehingga bisa kita hindari. Tetapi kalau longsoran yang tipe luncuran kemudian berubah menjadi aliran, itu yang agak sulit untuk kita bisa antisipasi, karena dia munculnya secara mendadak dan bergerak dengan cepat. Nah, longsoran yang berubah menjadi aliran itu membutuhkan estimasi berapa lama? Anda tadi mengatakan bahwa kerusakan yang paling besar adalah dari longsoran menjadi aliran yang sangat berubah cepat. Itu estimasinya berapa lama, Pak Adrin? Ya, kalau misalnya itu tergantung dari kondisi hidrologi lereng ya, Mbak. Jadi ketika sudah terjadi longsoran luncuran, kemudian material longsor itu bertemu dengan kawasan lahan basah yang berada di lereng juga, maka itu akan secara langsung akan berubah menjadi aliran. Jadi hitungannya itu mungkin hitungan detik ketika dari luncuran berubah menjadi aliran. Hanya kondisinya harus ada kondisi di mana tanahnya sangat-sangat jenuh, sangat-sangat basah untuk merubah luncuran berubah menjadi aliran. Oke, baik. Pak Adrin, ada saran lagi kah yang bisa disampaikan begitu? Sekarang masih dalam upaya swadaya warga di sana untuk proses evakuasi. Seperti yang tadi di awal sebutkan, rekan kami di lapangan mengatakan mereka membuat strategi untuk membuat tanah semakin solid begitu atau semakin keras dengan mencampurnya dengan kapur dan juga air. Ada juga plat baja di sana. Apalagi yang bisa dilakukan, terutama antisipasi ketika curah hujan yang ini memasuki bulan Januari di awal mulai turun, apa yang harus dilakukan? Karena tadi dikonfirmasi bahwa pencarian akan dihentikan, totally stop ketika hujan akan turun, Pak Adrin. Ya, jadi untuk proses evakuasi saat ini yang perlu diwaspadai adalah adanya longsoran susuran. Jadi selain melakukan evakuasi, perlu juga ada tim yang perlu mengamati kondisi kestabilan lereng yang sudah mengalami longsoran, karena pada saat hujan lebat, lereng-lereng yang sudah longsor itu bisa bergerak kembali, dan itu bisa menimbulkan potensi ancaman bagi tim yang sedang melakukan evakuasi. Kemudian untuk daerah-daerah yang masih aman, itu perlu diwaspadai juga, perlu dilihat pada peta-peta kerentanan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh PVMBG, apakah pada suatu saat bisa berubah menjadi lereng-lereng yang labil ketika hujan lebat. Jadi masyarakat perlu diberi kewaspadaan, diberi pendidikan yang baik untuk bisa memahami kondisi pemukimannya apakah berada di daerah rawan longsor atau tidak. Oke, jadi memang kewaspadaan terkait longsor susulan. Pak, nanti kami akan kembali ke Pak Adrin. Kalau memungkinkan Pak Adrin bisa diperlihatkan seperti apa sebetulnya cara membaca Wiseland, atau mungkin kelak bisa sudah mulai diunggah terkait Wiseland 3.0 yang sudah bisa dioperasikan melalui mobile phone. Kita tahan dulu ya Pak, nanti kami akan kembali lagi ke Anda di Bandung, Jawa Barat. Kita akan bergabung dengan Pak Adrin Tohari, peneliti bidang gerakan tanah LIPI. Pak Adrin bergabung kembali di Breaking News Metro TV. Iya Mbak. Baik, Pak Adrin, tadi sebelum jeda terakhir saya ingin bertanya, dari tadi kita menampilkan sebuah alat bernama The Greatest,
merupakan hasil penelitian dari teman-teman LIPI.